mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Laki-laki tampan mengirimkan tendangan beruntun. Beberapa kali tendangan itu menerpa ruangan kosong. Dan tendangan berikutnya juga tidak mengenai sasaran. Bahkan Dewi Manohara berhasil membalas dengan sebuah pukulan telak. Tubuh laki-laki tampan itu terjajar ke belakang. Dia segera membalikkan punggungnya dan kembali melancarkan serangan-serangan lebih gencar. Sementara itu, di balik lebatnya pohon-pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu, tampak Busu Dandai tengah memimpin orang-orangnya mengadakan pengintaian. Dia ditemani Busu Tarai. Lihat, sepertinya pertarungan akan berlangsung alot. Iya, perempuan cantik itu kupikir mempunyai kemampuan lebih tinggi. Pemuda tampan pilihanmu suatu saat pasti akan dapat dirobohkan. Memang, kemampuannya sedang-sedang saja. Kalau Kumbanda dapat dibuat kabur, apalagi pemuda tampan itu, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama. Bagiku yang penting, Manohara sudah keluar dari istana. Lalu apa rencanamu selanjutnya, Kakang Dandai? Bagaimana kalau Manohara akhirnya dapat merobohkan orang asuranmu itu? Aku sudah menyiapkan 50 orang pemanah yang hebat. Sebentar lagi tempat ini akan menjadi terang benderang oleh ratusan panah api bertebaran di udara. Kau lihat saja nanti sendiri. Manohara tidak akan bisa lolos. Kita akan meringkusnya dan membawanya pergi ke suatu tempat tersembunyi. Laki-laki tampan itu benar-benar penasaran. Dia tidak mengira perempuan cantik seperti Dewi Manohara ternyata mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Kembali dia mengirimkan tendangan disusul pukulan beruntun. Dewi Manohara berkelit ringan, bahkan kemudian dia berhasil menyambar kaki laki-laki tampan itu. Dengan gerakan sangat cepat, dia memutar laki-laki tampan itu dan melemparkannya ke arah sebatang pohon. Ya! Serang dia! Lepaskan anak panah! Ya! Serang dia! Serang! Loh, kemana perempuan cantik itu tadi, Kakang Dandai? Kok tiba-tiba saja lenyap? Ada yang ikut campur urusan ini rupanya. Aku melihat sebuah bayangan berkelebat dari arah dahan pohon-pohon besar itu. Mestinya Manohara sudah terkapar kena panah-panah api. Tapi tiba-tiba saja bayangan itu menyambarnya dan membawanya terbang. Aduh, bayangan siapa ya? Sepertinya juga bayangan seorang perempuan. Aku bisa melihat jelas rambutnya terurai, panjang, dan pakaiannya berkibar. Gerakannya sangat lincah. Sebentar, Kakang Dandai. Peristiwa ini agak janggal dan mengherankan. Kalau dia datang kemari bermaksud menolong Dewi Manohara, berarti kan dia sudah kenal. Atau jangan-jangan seperti yang diceritakan si Ki Bala Oro-Oro ya? Dia pun salah satu penjelmaan dari pusaka Mataram yang lain. Iya, aku juga curiga begitu, Busu Tarai. Mungkin saja bayangan itu penjelmaan Tusukonde Mataram. Menurut kisah yang dituturkan Ki Bale Oro-Oro, wujud asli Tusukonde pusaka itu juga merupakan sosok seorang gadis cantik. Entah siapa namanya. Kita belum tahu. Tapi maaf, Kakang Dandai. Sepertinya kok kurang baik ya kalau kita berada di tempat ini. Saya takut ada prajurit Sandi melihat kita ada di sini bersama prajurit-prajurit panah itu. Nanti, wah, ini bisa menimbulkan kecurigaan. Betul. Memang sebaiknya kita segera pergi. Hei prajurit! Kumpulkan teman-temanmu! Kita tinggalkan tempat ini! Sekarang juga! Cepat! Wah, ya, susah juga ya memecahkan persoalan Dewi Manohara ini. Tapi mungkin masih bisa dicari cara yang lebih baik, Kakang Dandai. Iya,
Kita jangan buru-buru menyerah. Pasti ada cara yang lain. Itu. Tampaknya mereka sudah siap. Ayo Bu Sutarai. Kita kembali ke rumah. Ya. Ayo! Kita tinggalkan tempat ini! Dinda Pramodawardhani. Dinda Pramodawardhani. Apakah Dinda Pramodawardhani sudah tidur? Sri Maharaja, Sri Kahulunan tadi pergi. Pergi? Pergi kemana malam-malam begini? Katanya beliau mau mengejar 2 orang durjana yang berani memasuki istana Kaputren. Durjana? Ada durjana berani masuk kemari? Iya. Memang tadi ada bayangan 2 orang berkelebat di halaman sana, Sri Maharaja. Di balik pohon-pohon bunga itu. Sri Kahulunan curiga. Lalu menyuruh hamba menyiapkan pakaian pendekar. Setelah itu beliau lalu pergi. Hamba sudah menyarankan agar lapor saja pada perwira jaga, tapi beliau tidak mau. Baiklah. Kau boleh kembali ke ruangan bilikmu, Bimban. Tutup saja pintunya. Dan jangan bicara pada siapapun. Baik Sri Maharaja. Dia Pramodawardhani alias Sri Kahulunan dengan pakaian pendekarnya berlompatan tangkas di atas rimbunan daun-daun perdu bagaikan seekor kijang. Dia berhenti karena melihat sosok tubuh yang membujur tak jauh dari akar-akar pohon. Sri Kahulunan segera menghampiri sosok tubuh yang sudah tak bergerak-gerak lagi itu. Dia tidak menyadari ada sepasang mata mengintai dari dahan pohon yang tinggi. Sepasang mata dengan sorot cemburu serta iri hati. Hanya sepasang mata, karena si pemilik mata itu sebagian wajahnya tertutup cadar. Sri Kahulunan segera membalikkan tubuh yang sudah menjadi mayat itu dan melihat seorang laki-laki tampan tak bernyawa lagi dengan mata melotot mengerikan. Ada Rajapati di sini. Ada pembunuhan. Memang tempatnya sepi sekali. Pasti jarang prajurit-prajurit jaga meronda sampai ke tempat ini. Aku tidak kenal orang ini. Sepertinya bukan pegawai istana. Bagaimana dia bisa mati di sini? Siapa yang membunuhnya? Dan ada urusan apa mereka? Melihat bekas lukanya di bagian punggung, tampaknya dia terbanting ke pohon besar itu. Tulang-tulang punggungnya banyak yang patah. Hai! Hiat! Siapa kamu? Kenapa kau menyerang aku? Apa kita punya urusan? Kau yang membunuh orang ini. Hei, mengapa kau diam saja? Kalau kita punya urusan, mari kita bicara baik-baik. Aku bisa diajak bicara? Jangan langsung menyerang seperti orang tidak punya peradaban. Apakah aku pernah menyakitimu? Sebagai seorang permaisuri, barangkali aku mengenal ratusan atau ribuan orang di seluruh kerajaan Mataram ini. Tentu saja aku tidak bisa mengenal mereka satu persatu dengan baik. Mungkin suatu ketika, secara tidak sengaja, aku pernah menyakiti hatimu. Karena itu aku minta maaf. Dan kita anggap saja persoalan ini selesai sampai di sini. Hei! Hei! Kurang ngajar. Pasti kau bermaksud jahat. Iya, aku tahu. Mukamu kau tutup cadar. Dan kau tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Berarti kau tidak ingin dikenali. Apakah aku mengenalimu? Apakah kamu tinggal di salah satu bangunan istana Mataram? Atau barangkali kamu pernah menjadi punggawa istana? Ayo, jawab saja terus terang. Jangan berlaku licik dan curang. Kalau kau mau terus terang, aku akan memberi pengampunan. Tapi sebaliknya, kalau kau curang,
aku sendiri yang akan menghajarmu dengan hukuman. Ayo, buka cadarmu dan katakan sepatah dua patah kalimat. Baiklah, dari sorot matamu aku bisa membaca sesuatu. Sorot mata yang tidak bersahabat. Bahkan sorot mata penuh cahaya dendam. Benar? Kau dendam padaku? Kalau begitu, Dengan geram, Dyah Pramodawardhani balas menyerang. Selanjutnya terjadilah pertarungan seru. Tapi sampai beberapa jurus, manusia bercadar itu tetap membungkam mulutnya. Dia menyerang tanpa mendesis ataupun menggeram. Dyah Pramodawardhani semakin yakin bahwa orang bercadar itu takut dikenali. Pastilah dia bekas pegawai istana atau mungkin malah masih kerabat kerajaan. Dyah Pramodawardhani merasa keteter karena orang bercadar itu terus-menerus menggebrak. Tiba-tiba orang bercadar itu melompat mundur dan melemparkan beberapa pisau rahasia. Dyah Pramodawardhani terlambat menghindar. Kanda Maharaja, Kau tidak apa-apa, Dinda? saya sama sekali tidak menduga dia melemparkan pisau. Untung Kanda Maharaja segera datang. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Kehadiran Kanda Maharaja telah menyelamatkan nyawa saya. Siapa orang itu tadi? Dia menggunakan cadar, Kanda. Sepertinya dia tidak mau dikenali. Kalau begitu barangkali kita mengenalnya. Ya, dia juga tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mungkin dia orang dekat istana. Atau barangkali bekas pegawai istana. Sebenarnya saya penasaran. Saya yakin orang itu tadi sengaja datang untuk membunuh saya. Saya dapat melihat matanya yang memancarkan perasaan dendam serta iri hati. Sayang sekali dia kabur. Tapi sudahlah, Dinda. Biarkan saja dia pergi. Yang penting sekarang kita harus lebih berhati-hati. Apakah Kanda Maharaja tidak dapat menerka siapa dia? Saya curiga kelompok Busudandai dan teman-temannya. Saya mendapat kesan mereka tidak menyukai saya karena saya berasal dari Wangsa Sailendra. Sudahlah, Dinda. Jangan menghubung-hubungkan persoalan ini dengan persoalan Wangsa. Nanti masalahnya malah bertambah rumit. Dan tidak selayaknya kita menuduh tanpa bukti yang jelas. Tuduhan seperti itu hanya akan memanaskan suasana permusuhan saja. Dan kalau sampai tuduhan itu tidak terbukti, bisa berarti fitnah. Saya harap dalam hal ini Dinda Pramodawardhani berlapang dada. Memang tidak enak kalau kita tahu ada seseorang membenci kita dan bermaksud membunuh kita. Tetapi Dinda, bagaimanapun juga kita harus bersikap adil kepada para kaula semuanya. Saya juga belum sampai menuduh Kanda Maharaja. Bagus. Saya hanya mengatakan bahwa Busudandai dan teman-temannya sepertinya kurang menyukai kehadiran saya sebagai pendamping Kanda Maharaja. Iya. Tapi sudahlah. Lebih baik untuk sementara kita simpan dulu persoalan ini. Jangan terlalu dipikir mendalam. Kita simpan bukan berarti kita lupakan. Kita akan terus berusaha menyelidiki dan menyingkap cadar yang menutup muka orang itu tadi. Tetapi secara diam-diam, jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang-orang yang tidak menyukai pemerintah Mataram. Ayo Dinda. Iya Kanda. Sekarang sudah terlalu malam. Ayo, kita kembali ke istana. Dyah Pramodawardhani menurut saja ketika suaminya mengajaknya pulang ke istana. Tubuh mereka segera lenyap di belakang gelapnya pohon-pohon rindang. Sementara itu di tempat lain, sebuah bayangan berlari kencang di antara semak-semak liar. Bayangan perempuan bercadar.
Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Bayangan siapa yang menggunakan cadar dan bermaksud membunuh permaisuri kerajaan Mataram itu? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.